Shalom sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Senang sekali malam ini atas perkenanan Tuhan kita dipertemukan dalam renungan malam Rema untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita patut bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena di luar sana ada banyak orang yang menginginkan hal seperti yang kita lakukan saat ini, namun mereka tidak punya kesempatan. Oleh karena itu, mari kita tunduk di hadapan Tuhan sembari mengucap syukur dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang masih dipercayakan bagi kami. Juga untuk saat ini, karena kami masih diberikan kesempatan belajar firman-Mu yang akan menjadi penuntun hidup kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang merindukan saat-saat seperti ini, namun mereka tidak mendapatinya. Tolong mereka Bapa, lihatlah kerinduan mereka. Pakai kami dengan hikmat sorgawi-Mu, agar setelah kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami pun bisa untuk melakukannya dan membagi berkat firman ini kepada mereka yang punya kerinduan namun tidak punya kesempatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema saat ini terbaca dari kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat yang tertulis demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, berbicara soal harga sama dengan berbicara soal nilai. Nilai atau harga suatu benda ditentukan oleh kualitas benda tersebut. Semakin bagus kualitasnya, maka semakin mahal harga atau nilai barang itu. Bagaimana jika hal ini diterapkan pada manusia? Berapakah harga atau nilai seorang manusia? Beberapa ahli di Jerman pernah mencoba menghitung berapa harga seorang manusia dengan cara menghitung jumlah air susu ibu atau ASI yang dikonsumsi oleh seorang bayi sepanjang waktu menyusui. Kemudian mengalihkan, menambahkan, membagikan dan sebagainya. Pada akhirnya, ternyata komputer yang digunakan untuk menghitung tidak sanggup lagi untuk membaca angka-angka yang tertera, sehingga para ahli itu mengambil kesimpulan bahwa harga atau nilai seorang manusia tidak sebanding dengan apapun yang ada di dunia ini. Meskipun manusia hanya berasal dari debu tanah, namun Alkitab berkata bahwa karena demikian berharganya, maka untuk menebus manusia, Allah harus datang sendiri ke dalam dunia ini, rela menderita dan mati di kayu salib. Ada pernyataan yang menyatakan, jika seandainya di surga ada yang lebih berharga dari Yesus, maka pastilah Allah akan memberikannya untuk menebus manusia. Tetapi ternyata tidak ada, hanya Yesus Kristus saja satu-satunya yang paling berharga. Pernyataan ini memberi pengertian bagi kita bahwa betapa berharganya kita, sehingga yang paling berharga di surga harus menderita dan mati tersalib agar kita tetap berharga dalam pandangan Allah. Hari-hari ini ada banyak orang, termasuk orang Kristen, yang kurang bahkan tidak mengetahui bahwa hidupnya berharga bagi Tuhan. Mereka dengan mudahnya membuat diri tidak berharga dengan mengeksploitasi tubuhnya demi uang dan kenikmatan hidup, dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan merugikan. Bahkan ada yang karena beratnya masalah dan tekanan hidup rela mengakhiri kehidupan. Sungguh sangat menyedihkan. Seharusnya sebagai orang Kristen yang telah mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup, kita disadarkan bahwa betapapun berdosanya, namun kita telah memperoleh keselamatan karena kita telah ditebus. Mungkin manusia akan menghargai kita dengan penghargaan yang berbeda-beda. Mungkin kita akan dihargai karena kita kaya, cerdas, punya kedudukan, populer dan sebagainya. Namun itu hanya bersifat temporary atau sementara.
karena Tuhanlah satu-satunya yang bisa menghargai setiap pribadi kita tanpa batas, karena Dialah yang menciptakan kita. Sahabat Rema terkasih, pernahkah engkau merasa tidak berharga? Pernahkah engkau merasa bahwa engkau adalah pribadi yang biasa-biasa dengan hidup yang biasa-biasa pula? Ataukah engkau merasa bahwa engkau tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan orang lain? Mulai saat ini, buanglah semua perasaan itu, karena sesungguhnya engkau berharga bagi Tuhan, dan Tuhan tahu seberapa berharganya engkau sampai Dia rela mati bagimu. Apapun keadaanmu, Tuhan tahu dan peduli. Jangan pernah merasa sedih dan putus asa jika engkau punya cacat fisik, jika engkau sementara bergelut dengan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, ataupun masalah kehidupan yang serasa tidak berakhir. Jangan pernah kecewa jika dunia tidak pernah menganggap keberadaanmu. Ketahuilah sahabat, apapun yang sementara engkau alami dalam hidup ini, Tuhan sangat menghargaimu dan Dia tidak ingin kehilangan engkau. Karena begitu berharganya kita, sehingga Allah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menggantikan sahabat dan saya. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Kita ditebus bukan dengan hitungan materi yang ada di dunia ini, namun kita ditebus dengan hitungan darah Kristus yang sangat mahal. Jadi apapun keadaan kita, apapun adanya kita, jika Allah sangat menghargai kita, maka berikanlah penghargaan kepada diri dan hidup kita. Ingatlah selalu sahabat, engkau berharga bagi Allah. Sahabat, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk nilai hidup kami yang sangat berharga di mata-Mu. Walaupun diri dan hidup ini penuh dengan berbagai kekurangan, terima kasih untuk karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan bagi setiap kami. Ingatkan selalu kami betapa berharganya diri dan hidup kami, agar ketika kelemahan dan tantangan kehidupan datang mendera, kami tidak kehilangan pengharapan di dalam-Mu. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, nilai hidupmu lebih ditentukan oleh apa yang engkau lakukan dengan tulus di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kini tibalah kita di akhir kebersamaan. Jika sahabat diberkati dengan video Rema saat ini, maka silahkan berbagi agar orang lain pun turut diberkati. Atas perkenanan Tuhan, kita akan kembali bersama pada video Rema berikutnya. Akhir kata, terima kasih, sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom.